Halo teman-teman, selamat datang di videonya Diera Natania. Jadi hari ini sesuai dengan judulnya, gue pengen share ke kalian semua nih gardening plan gue untuk tahun 2022. Gue udah excited banget pengen secepat mungkin sharing ke kalian apa yang akan gue lakukan untuk kebun gue di tahun 2022. Karena kalian tahu kan, gue secinta itu sama dunia pertanian dan berkebun. Jadi untuk yang baru pertama kali datang, welcome. Nama gue Diera, gue suka banget berkebun orangnya. Dan dulu gue kuliah di Jepang juga ambil jurusannya tuh pertanian. Jadi gue lumayan punya ilmu tentang dunia pertanian dan dunia perkebunan. Dan gue menyalurkan kesenangan gue dalam dunia berkebun itu dalam bentuk video-video YouTube dari 2 tahun yang lalu. Dan ternyata banyak dari kalian juga yang ternyata nih, gue kaget banget sih, suka juga berkebun. Jadi gue excited banget untuk video kali ini. Oke, jadi kita bikin videonya santai aja ya guys. Maaf gue ini pegang-pegang rambut mulu dari tadi, soalnya gue gak betah banget nih poni gue jatuh-jatuh melulu. Oke, kita giniin aja. Di tahun 2022 ini gue pengen lebih banyak berkebun aja sih sebenarnya, memperbanyak jenis yang gue tanam, terus memperluas menseki, luas kebunnya. Kalau 2 tahun yang lalu gue berkebunnya kan dengan luas 12 meter persegi, terus tahun lalu 50 meter persegi, dan kalau bisa tahun ini gue pengen luasin lagi sebenarnya. Terus gue punya lumayan big announcement sih yang gue belum sharing ke siapapun selain keluarga dan benar-benar temen deket banget gitu. Kalau gue akan pulang ke Indonesia guys. Ini gak pakai bercanda, gue beneran bakal pulang ke Indonesia. Dan kayaknya gue bakal pulang bulan Maret 2022. Jadi video-video berkebun kita di tahun ini itu bakal dari garden gue yang ada di Indonesia. Excited banget gak sih? Tapi sebenarnya rencana gue pulang ke Indonesia ini tujuan utamanya itu bukan untuk berkebun aja, tapi untuk wedding gue yang udah di delay selama 2 tahun. But anyway, pokoknya intinya gue akan pulang ke Indonesia bulan Maret. Jadi sekarang kita masuk ke bagian dimana gue udah pulang nih ke Indonesia bulan Maret dan gue mau ngapain. Oke. Pertama-tama, lokasinya dulu deh. Lokasi gue gardening di Indonesia nanti bakal di rumah gue sendiri. Jadi di rumah gue, bukan rumah gue sih, rumah orang tua gue, itu kan ada halaman. Dan halamannya ini tuh nggak dipakai buat apa-apa. Jadi gue bisa berkebun di sebelah sana. Dan luasnya itu berapa ya? Gue lupa. Tapi kayaknya sih lebih besar daripada 50 meter persegi. Jadi awalnya nih gue berencana untuk bikin kebun yang modelnya nih lebih cepet kalau kita lihat langsung aja di Google nih, biar gue nggak usah jelasin pakai kata-kata. Takutnya malah bingung kan. Jadi sebenarnya gue tuh pengen banget bikin kayak semacam backyard garden gitu loh. Nih, yang kurang lebih gayanya tuh kayak gini. Jadi nanti ada tanah, terus nanam langsung di situ, dan nanti gue pagerin. Terus nanti bikin bedengan, baru ditanam-tanemin berbagai macam tanaman. Pengennya tuh kayak gitu. Jadi kurang lebih sama kayak garden gue yang di Jepang tahun lalu, ya kan? Tapi yang jadi masalah adalah halaman rumah gue itu ternyata sudah diaspal. Bener nggak aspal bahasanya? Udah dikerasin gitu loh. Berarti gue harus bikin yang namanya garden box. Kalian tau gak sih garden box nih ya? Gue kasih lihat. Garden box ini banyak di daerah-daerah Eropa. Kalau di Jepang sih agak jarang. Di daerah Amerika, orang Amerika banyak yang bikin garden box. Nah, garden box kayak gini, kayak kotak gitu aja, terus diisi dengan tanah, dan nanti kita tanam-tanam di tanah itu gitu loh. Tapi kalau misal kalian perhatiin nih, semua garden bed yang ada di gambar-gambar Google ini, itu dia langsung ke tanah ya kan, ditaruhnya tuh langsung ke tanah gitu loh. Jadi ketika kita siram tanamannya yang ada di dalam garden box ya, itu airnya bakal mengalir ke bawah. Tapi tadi kan gue juga udah bilang, udah diaspal, udah keras guys. Jadi udah nggak bisa lagi tuh airnya dari garden box itu mengalir ke bawah, itu udah nggak bisa. Makanya gue harus akalin dengan yang namanya elevated garden box atau elevated garden bed. Sama aja, garden bed, garden box sama aja. Boxnya itu punya kaki.
gitu loh. Jadi airnya itu nanti gimana ya, bisa ngucur ke bawah gitu loh. Soalnya kalau misalnya nih kita bikin garden box atau garden bed nih, tapi airnya tuh nggak bisa mengalir, itu pasti bagian bawahnya itu bakal airnya tuh bakal tertampung kan di situ, yang bikin akar-akar tanamannya itu jadi busuk dan itu sangat tidak bagus untuk tumbuhan. Nah, bentuk kayak gini sebenarnya bagus nih, nggak terlalu tinggi, jadi kita siramnya juga gampang. Dan dia lumayan dalam ya bednya, jadi cukup banget untuk akar tanaman untuk bisa berkembang gitu. Atau boleh juga sebenarnya bikin kayak gini sih, ada raknya gitu di bawah, jadi kita bisa taruh-taruh barang di bawah, ini juga lumayan bagus. Dan sebenarnya salah satu alasan lagi kenapa gue pengen bikinnya elevated selain daripada tanah yang udah dijadiin aspal itu, karena gue punya anjing. Kalau punya anjing itu pasti direcokin deh, apalagi anjing gue tuh tipenya hiper banget ya, dia selalu kayak pokoknya pengen tahu deh apapun yang gue lakukan. Jadi gue takutnya diacak-acak sama dia, makanya kita bikinnya agak elevated. Terus di kepala gue juga udah punya layoutnya nih. Ini halaman gue dan nanti garden boxnya itu ada di sini. Dan selain daripada garden box, gue juga pengen mencoba kayak wall hanging garden gitu loh. Kok Raden? Siapa Raden? Garden, gue emang suka kayak gitu. Apa yang gue omongin dan apa yang gue ketik tuh suka nggak sinkron memang. Jadi ini di tembok, terus nanti gue taruh pot. Of course nggak pakai pot-pot kayak gini, soalnya pot ini tuh mahal banget ya dari tanah liat bikinnya. Gue pengen bikinnya sih dari kayak botol bekas gitu, supaya kalian juga gampang nanti DIY-nya ya kan, kalau misalnya mau nyontoh. Atau bisa juga pakai polybag aja gitu loh. Terus nanti kita tanamnya di tembok gitu, kita susun-susun di tembok. Yang ini juga cantik sih sebenarnya. Jadi tinggal bikin kayu aja, terus kita isi tanah di situ, atau kita taruh pot-potnya di situ. Dan supaya potnya itu nggak terlalu kelihatan ya, soalnya kan kurang estetik gitu istilahnya, kita bisa tutup pakai kayu kayak gini. Yang jadi masalahnya di Indonesia itu kan panas dan lumayan lembab ya. Jadi kebanyakan kayu itu mudah lapuk. Dan kalau misalnya kita mau pakai kayu yang tidak mudah lapuk, itu harganya lumayan mahal. Jadi gue sebenarnya pengen akalin dengan kita pakai besi aja. Jadi garden boxnya pun gue pengennya pakai lembar-lembar seng. Kalian tahu nggak sih? Jadi, nah kayak gini. Iya, persis kayak gini yang gue lagi bayangin. Jadi semuanya besi dan cuma disikunya aja pakai kayu supaya menambah nilai estetik. Moto hidup gue tuh ada dua kalau gue lagi milih barang. Pertama, berguna. Kedua, enak dilihat. Kalau misalnya barangnya cuma enak dilihat tapi tidak berguna, gue nggak akan beli. Kalau barangnya itu berguna tapi nggak enak dilihat bagi gue juga nggak akan beli. Tapi kalau barangnya itu berguna dan juga enak dilihat, baru gue beli. Seperti itu moto hidup gue. Oke, jadi kayak gitu garden box yang pengen gue bikin. Oh iya, tapi by the way ini elevated ya, jadi gue pengen bikinnya agak tinggi nanti. Gue sebenarnya pengen beli jadi aja kalau misalnya emang ada dan harganya nggak terlalu mahal. Cuma masalahnya setelah gue cari-cari gitu ya di website-website, kayaknya nggak ada yang bikin, nggak ada yang jual di Indonesia. Jadi mau nggak mau kayaknya gue bakal DIY sendiri bareng sama papa gue, karena papa gue kebetulan juga suka banget DIY. Jadi kayaknya nanti bakal beli bahannya aja terus kita bikin sendiri semuanya. Terus setelah garden boxnya udah siap, nanti bakal diisi tanah dong. Nah, tanahnya ini gue juga sebenarnya nggak punya clueless banget nih harus beli tanah di mana di Indonesia. Jadi di video ini gue juga sebenarnya pengen minta tolong kalian, kalau misalnya kalian punya informasi tentang di mana harus membeli bahan-bahan gardening gitu, alat dan bahannya, tolong banget komen di kolom komentar, karena itu bener-bener akan membantu gue banget. Terus yang selanjutnya yang paling penting adalah gimana sih kita bisa temuin bibit di Indonesia. Satu-satunya produsen bibit yang paling gue percaya yang ada di Indonesia itu cuma Cap Panah Merah. Itu ada di Shopee, dan setiap kali gue research itu selalu gue lihatnya di Cap Panah Merah. Cuma jenis bibitnya tuh nggak terlalu banyak, jadi kadang-kadang gue bingung gitu loh. Kalau misalnya gue pengen tanam kayak contohnya bibit edamame gitu, itu harus beli di mana sih? Tapi gue sekali lagi maunya yang plastik, yang bener-bener udah legal, dan bukan bukan bibit yang dihasilkan sembarangan gitu loh.
Rencananya nanti gue pengen nanam tanaman-tanaman ya sayur-sayur biasa yang sering kita makan sehari-hari, terong, kentang, tomat, cabe, tanam juga sayur-sayuran daun ya kayak bayam, kangkung, terus selada itu udah pasti banget sih. Oh iya, ngomong-ngomong soal selada, gue juga pengen banget coba hidroponik karena udah bener-bener banyak banget sih yang komen belakangan ini, Kak tolong coba hidroponik. Jadi kalau misalnya kalian tertarik ya diikutin terus aja ya videonya. But anyway, ini udah lumayan panjang videonya, jadi bakal gue akhiri. Itu adalah planning gue untuk garden gue nanti di Indonesia. Kalau kalian suka gardening, kalian suka home gardening, karena gue bakal berfokus banget nih di home gardening yang kalian bisa tiru juga. Ini bakal seru banget. Jadi pastiin nih kalian subscribe supaya nanti kalau misalnya gue udah nih bisa bikin gardening sekarang, kalian bisa langsung nonton videonya dan kita gardening bareng-bareng guys gitu. Jadi pertumbuhan tanaman kita tuh bareng. Jadi apapun yang kalian lakukan itu sama kayak yang gue lakukan. Gila, seru banget gak sih? Sumpah, gue kalau ngomongin gardening gue gak ada berhentinya. Oke, kita harus sudahi video ini. Jadi seperti itu. Kalau misalnya kalian juga punya gardening plan untuk tahun 2022, tolong kasih tahu ke gue di kolom komen karena gue penasaran banget kalian mau nanam apa aja sih di kebun kalian. Terus kalau misalnya juga kalian punya request, Kak coba dong tanam tanaman ini di Indonesia gitu. Atau kalau misalnya Kak coba gardening dengan metode seperti ini gitu. Ada ide kayak gitu, komen juga di bawah. Anyway, thank you banget udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!